Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom Sobat Hukum, salam sehat untuk kita semua. Baik Sobat Hukum, saat ini kita sudah berada pada lokasi ekowisata Pohon Sagu, Negeri Rutong, Kecamatan Lele Timur Selatan, Kota Ambon. Untuk ketahuan kita bersama, ternyata ekowisata Pohon Sagu di sini masih dilestarikan sampai pada saat ini. Saat ini juga sudah ada bersama dengan kami Bapak Bobi Makatita sebagai tuan adat dan sekaligus akan menjadi mediator bagi kita pada kegiatan di saat ini. Sobat Hukum, jadi kita sudah sampai. Untuk itu Bapak akan memperlihatkan bagaimana sih proses pengolahan atau pembuatan sagunya dari pohon sagu sampai pada sagu yang siap dikonsumsi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan selamat menyaksikan. Ukuran duri namanya sagu tuni. Kalau banyak duri kayak begini, sagu iho, sagu merah kalau kata dembasan sagu. Ada sagu yang tidak ada duri, namanya sagu molat. Di sini ada sagu rotang, sagu makan naru, tapi dia jatuh gunung. Tapi 4 jenis ini harganya berbeda-beda nggak kalau Sama saja hasilnya, isinya sama harga. Cuma pohonnya nama beda tapi isinya sama dan harga jualnya sama. Berarti pendapatan masyarakat di sini rata-rata dari sagu gitu atau ya, kalau selain sagu dulunya masa-masa baru ini anak-anak sekolah kuliah semuanya ya, hasilnya sagu ya. Dulu kayak rumah banyak rumah dulu kan pakai atap, dia pendaun tuh. Upah adoran tuh dulu jahit, pikul jual di Ambon. Tapi sekarang banyak seng. Jadi pakai seng. Kadang-kadang baru atap juga laku. Berarti dari pohon sagu bisa daunnya bisa dihasilkan jadi atap. Jadi atap, dia punya batunya jadi dinding. Iya. Dia punya ini. Tapi itu kuat apa? Kuat juga kalau dia terlindung dalam tidak kena hujan. Jadi bisa berpuluhan tahun juga. Tapi kalau kena hujan, kayu aja kena hujan busuk cepat. Besi juga kena hujan busuk. Apalagi disebut gaba-gaba ini. Iya. Tapi kalau dia terlindung, itu puluhan tahun. Padahal perumahan ini puluhan tahun baru diganti dengan semen. Karena dulu tuh ya uang bahan murah, tapi uangnya susah. Orang dulu bikin rumah itu dengan semen harga 3.500, tapi susah. Pakai bambu tuh. Itu ada dia punya. Itu ada kalau anak sekolah sekarang pakai, ada contoh-contoh buat anak sekolah sekarang. Nah, nanti cuma baik, Pak Bobi ini pertanyaan saya untuk Pak Bobi. Jadi dalam konteks modernisasi dan masuknya makanan instan, bagaimana Bapak melihat posisi sagu sebagai makanan pokok tradisional saat ini? Akan mulai tergeser. Misalnya kan sekarang ini ada banyak makanan instan, terus makanan-makanan kalian itu kan sudah masuk ke dalam masyarakat cukup banyak. Nah, apakah sagu ini dia mulai berkurang konsumsinya oleh masyarakat atau tidak? Begini Nona, artinya sagu ini dari dulu itu makanan pokok orang Maluku termasuk orang Rutong. Ya. Lalu sagu ini dia juga manfaat bagi orang Rutong, terasa di mana-mana juga sagu ini
tidak bisa berkurang, tetap dia bertambah. Dia banyak aja juga ada jualan di pasar dari Saparua, dari ini. Tapi di Rutong ini belum ada konsumsi untuk keluar, hanya di dalam kampung. Kalau ada yang pengen datang minta beli, baru petugasnya jual. Jadi sagu ini tidak bisa berkurang, dia malahan bertambah karena ini makanan pokok orang Maluku atau orang Rutong. Berarti ceritanya sagu ini merupakan warisan budaya. Warisan budaya orang Rutong yang sekarang dia sudah menjadi ekowisata sagu. Jadi kata orang tetap lestarikan sagu ini, jadi tidak bisa berkurang, malahan dia bertambah Berkelanjutan gitu ya, Pak. berkelanjutan. Ya. Terus sejauh ini apakah hasil dari produksi sagu yang ekowisata ini hasilkan itu sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat lokal atau masih sangat terbatas pada produksi kecil? Memang masih terbatas karena ya alat-alat yang menunjang. Tuh. Jadi ada pribadi petani sagu dorang. Masih kalau umpama ada dia punya alat yang tradisional, berarti dia bisa beredar di mana-mana. Tapi sekarang kan cuma alat yang manual. Kemudian bagaimana Bapak menyikapi bahwa nanti kemungkinan generasi muda itu sudah tidak tertarik lagi belajar atau meneruskan usaha sagu ini? Memang kalau karena mau bilang anak-anak rutin dorang sudah kebiasaan dari orang tua, dorang tuh sudah rasa bosan begitu untuk jadi orang juga tampung dari luar lebih bagus supaya semua anak-anak maupun masyarakat di luar pun bukan hanya dari Rutong bisa mengetahui bahwa sagu ini dia juga memberi hasil buat makan, buat jual untuk ekonomi keluarga begitu. Jadi memang kalau melihat bahwa istilah sekarang karena susah saja selalu dengarkan orang cari pekerjaan lain daripada pekerjaan sagu. Padahal sagu ini dia punya hasil lebih daripada pegawai negeri lagi. Kalau orang rajin bekerja berarti dia punya hasil lebih. Ya. Nah, terus selanjutnya mungkin pertanyaan saya terarah sama Pak Kardo ya tadi ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya Opa bilang kalau olahan sagu khas Maluku ini memiliki potensi ekonomi dan merupakan warisan budaya ya yang berkelanjutan seperti itu, dan pastinya identitas daerah yang kuat ya dari negeri Rutong gitu. Nah, kemudian untuk melindungi dan memproduksikan produk ini adalah melalui pendaftaran indikasi geografis ya tentunya ya kan Pak. Nah, kemudian tetapi efektivitas dari skema ini tentu sangat bergantung pada pemahaman dan keterlibatan langsung para pelaku usaha daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah para pelaku UMKM pengolah sagu di Maluku ini telah mendaftar atau mendapat sosialisasi yang cukup mengenai manfaat pendaftaran dari indikasi geografis, misalnya kayak gimana biar sagu ini tidak hanya terkenal di negeri Rutong tapi bisa dia terkenal di luar Maluku gitu. Pak, apakah ada? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan dari adik-adik dari Unpati. Perkenalkan, saya Ricardo Makatita sebagai pengelola desa wisata negeri Rutong. Tentunya sagu adalah identitas negeri Rutong. Sagu ini makanan pokok orang Maluku. Ya, langsung saja pertanyaannya, memang untuk hal yang tadi disampaikan itu khususnya untuk di negeri Rutong sendiri dulu ya, karena memang apa yang kami buat ini untuk masyarakat kami dulu sebelum dia keluar. Tapi bagaimana Rutong ini menjadi pilot project untuk Maluku secara umum. Ya, jadi kami tentunya mensosialisasikan bagaimana sagu itu harus dilestarikan, nah, khususnya untuk kepada pelaku-pelaku usaha UMKM. Jadi ada beberapa UMKM di kota Ambon, mereka mengambil sagunya dari Rutong sini sebagai bahan pokok mereka untuk mereka punya produk UMKM itu. Misalkan ada kue sagu ya, ada mie sagu. Jadi mereka sudah kerjasama langsung dengan kita punya
petani-petani sagu di sini, begitu. Yang kedua, kami juga meminta masukan dari mereka untuk bagaimana kita akan bekerja sama supaya apa yang mereka buat di kota, kami juga bisa buat di Rutong sini. Karena memang pasarnya berbeda nih. Iya. Kalau kami ini masih standar di desa atau di negeri, tapi kalau mereka memang sudah di kota. Jadi memang bahan dasar yang mereka ambil dari Rutong sini. Jadi tentunya kami merasa bahwa ini adalah sangat penting sekali untuk bagaimana kami merawat tradisi budaya menjadi pemberdayaan masyarakat. Jadi lewat UMKM ini bisa menjadi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat di Rutong, baik begitu juga pun masyarakat di Kota Ambon dan Maluku secara umumnya, untuk sama-sama katong saling berkolaborasi. Katong siap bahan bakunya dari sini, bahan dasarnya dari sini. Tinggal bagaimana masyarakat Maluku ini bisa untuk membuat mereka punya produk-produk UMKM. Bukan saja, karena memang sagu ini bukan saja cuma untuk makanan. Iya, bukan komoditas pangan saja. Iya, papan juga gitu. Jadi pangan dan papan gitu. Ya, jadi memang contoh saja ini ada beberapa dari Kota Ambon yang sudah meminta untuk kita mendatangkan atap. Jadi daun-daun sagu. Daun sagu mereka belinya dari sini. Iya. Begitu untuk bikin mereka punya, misalnya bikin mereka punya rumah, bikin mereka punya kafe gitu. Jadi memang kami super sekali tentang mereka punya kebutuhan ini gitu. Iya, baik Pak. Berarti sagu ini bukan hanya komoditas pangan, Betul. tetapi papan juga ya. Iya. Tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas yang budaya masyarakat Maluku, produksi sagu yang berkelanjutan, yang tidak hanya memerlukan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga dukungan regulasi dan perlindungan terhadap nilai adat yang melekat di dalamnya pastinya. Iya. Ya, Pak. Nah, dalam hal ini berarti sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dan masyarakat adat itu menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan produksi sagu sebagai warisan budaya. Iya. Gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan kedua saya Pak, bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan produksi sagu sebagai bagian dari warisan budaya negeri Rutong? Iya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan ini kan kami di sini sebagai pemerintah negeri, ya, bukan pemerintah daerah. Itu dulu. Jadi pemerintah negeri, ya, kami mempunyai tugas untuk bagaimana menjaga warisan budaya ini. Jadi di Desa Wisata Negeri Rutong sendiri kami ada punya 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan berarti kita menjaga hutan sagu ini, ya. Yang kedua, untuk merawat budaya, karena sagu juga merupakan budaya kami. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat, begitu. Jadi memang kami sementara ini sudah melaksanakan bagaimana sagu ini kami membuat petanya. Jadi memang kemarin kita sudah ukur totalnya itu sekitar kurang lebih 24 hektar. Bagaimana luasnya hutan sagu ini. Oleh karena ini kami bagaimana harus membuat peraturan untuk bagaimana hutan sagu ini yang ditebang sembarang begitu. Jadi tujuannya kenapa sampai membuat ekowisata sagu ini, yaitu untuk melestarikan hutan sagu begitu, melestarikan kemudian memberdayakan masyarakat. Jadi kami dari pemerintah Negeri Rutong sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kami untuk menjaga, melindungi hutan sagu. Jadi kalau lihat, adik-adik bisa lihat kami punya papan-papan pemberitahuan itu untuk menjaga hutan sagu, karena hutan sagu adalah identitas Negeri Rutong, terkhususnya juga bukan saja Negeri Rutong tapi Maluku secara umum begitu kira-kira. Ya, baik, terima kasih Pak Kardo. Mungkin bisa dilanjut sama teman. Siap. Baik, mungkin pertanyaan saya yang berikut juga ditujukan kepada Pak Kardo. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait lingkungan atau bagaimana masyarakat di sini menjaga lingkungan terkait dengan proses pembuatan atau pengolahan olahan sagu di negeri di saat ini. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama mungkin terkait dengan dampak lingkungan itu sendiri. Kira-kira nih Pak, apakah sejauh ini ada dampak lingkungan dari proses produksi sagu di sini? Misalnya nih, apakah ada isu sejenis isu deforestasi atau mungkin pencemaran air dari limbah olahan, atau mungkin di sini ada tempat tersendiri dari olahan sagu itu dibuang kemana gitu Pak? Kira-kira dari proses pembuatan dan pengolahannya itu ada tempat tersendiri untuk limbah dari pembuatan sagunya itu dibuang. Kira-kira itu tempatnya di mana, dan apakah sejauh ini peran pemerintah baik daripada untuk
melancarkan ini pemberian prasarana dan sarananya gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang untuk produksi sagu ini kami lakukan secara tradisional. Jadi langsung di alam begitu, Bu. Jadi yang tadi misalkan ketika dalam proses itu limbah ya. Iya. Limbah ini memang jadi bukan limbah buang begitu saja. Ini juga ada punya manfaat. Jadi manfaatnya untuk misalnya sebagai makanan makanan hewan. Kemudian juga untuk pupuk. Jadi memang limbah semua digunakan sehingga kami dari pemerintah negeri tidak melakukan peraturan memang untuk limbah itu karena memang limbah itu digunakan gitu kira-kira Ade. Nah, mungkin yang terakhir Pak Kardo, saya menyentil bagian dari menyentil tentang keberpihakan nih. Nah gini, jadi apakah sejauh ini pernah ada atau upaya atau pernah ada upaya dari luar seperti investor atau perusahaan besar yang mencoba mengambil alih atau mengintervensi produk sagu oleh masyarakat adat atau masyarakat di Negeri Rutong di saat ini? Antaranya keberpihakan begitu, ingin merebut. Kira-kira sejauh ini ada atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Memang untuk hutan sagu Negeri Rutong ini karena sudah ada dari zaman dulu, oleh karena itu kami juga sebagai generasi muda, kami pernah mendengar hal itu juga. Ini mendengar ya, karena dari pihak-pihak luar, instansi pemerintah juga mau melaksanakan pembangunan di hutan sagu ini. Begitu. Jadi apa yang dibuat adalah bagaimana hutan sagu ini dirawat karena ini adalah hutan sagu adat. Tidak boleh dilakukan pembangunan sembarangan. Begitu. Jadi di masa pemerintahan sekarang ini di bawah pimpinan Pak Kepala Pemerintahan Bapak Reza Valdo Mas Patila sangat melarang proses pembangunan apapun di lokasi hutan sagu kecuali sesuai dengan kami punya perencanaan pembangunan, master plan-nya ada. Jadi master plan tentang hutan sagunya sudah ada, tinggal mengikuti master plan-nya gitu. Jadi kami sangat melarang betul orang untuk datang pembangunan di sini. Yang berikut mengenai dengan misalkan dari investor untuk datang melakukan pembangunan di sini, itu memang tidak bisa begitu. Jadi hutan sagu ini adalah milik masyarakat adat Negeri Rutong. Kami sangat menjaga dan melindungi untuk anak cucu ke depan. Begitu. Baik Sobat Hukum, sekarang Kakang sudah berada di lokasi proses pembuatan sagu yang berada di Negeri Rutong. Nah, jadi teman-teman, mari saja langsung kita saksikan karena di sini saya telah bersama-sama dengan teman-teman kelompok beserta dengan rekan-rekan kerja yang berada di Pembuatan sagu tersebut. Jadi orang biasa pukul sagu, orang yang biasa itu dong presisi sekali. Jadi itu yang akan tumbuh akan so halus sekali. Yang ini empulur kan batang sagu, orang Ambon bilang meur. Silakan. Kira-kira gimana cara Bapak untuk mempertahankan sagu agar kualitasnya tetap bagus gitu Pak, nggak cepat basi? Sagu kualitas tetap basi itu orang mesti cepat-cepat ya. Efisiensikan waktumu, lalu efektifkan pekerjaanmu supaya tidak dirugikan. Efisiensi waktu dan efektivitas kerja itu mesti dijunjung di situ supaya target waktu yang ditentukan kira-kira untuk 1 minggu itu mesti 1 minggu selesai. Kalau lewat dari itu pasti satu su kering, su susah, lalu kemudian su basi. Ya. Kalau apa tantangan terbesar dalam proses pengolahan sagu? Nah, yang pertama tuh mau ke sini. Yang milenial ini mau ke sini. Hah? Mau ke sini? Pasti saya mau. Karena ini jangankan orang kota yang macam ini, orang kampung di sini saya mau. Nomor 1 kerja badak daki itu masuk di peci-peci. Tapi dari sisi lain, betul mempertahankan budaya yang lama itu tetap hidup dan berkembang, dan kemudian betul mempertahankan ekosistem ini baik. Silakan. Pak, setelah proses yang pertama ini selanjutnya Ya. seperti apa Pak? Setelah orang pukul sagu atau poros sagu itu mesti yang tadi bilang tuh mesti bawa ke goti.
lanjut ke depan. Sedangkan yang ini tahan tempat ramah. Ini ampas sagu yang pati yang tadi Bapak Buci tadi terangkan itu. Jadi harus didorong dengan air. Baru air mengalir jatuh di saringan. Saringan ini untuk pencegahan ampas atau ilah sagu yang paling halus. Jadi posisinya yang jatuh ke bawah itu sudah pati sagu atau tepung sagu atau bilang orang Ambon bilang sagu manta. Ini nanti habis ini ada yang ramas lagi. Jadi bagaimana ada yang lakukan di sana, di sini juga ada yang harus begini. Jadi pekerjaan ini gampang susah. Lihat itu mudah, tapi pada saatnya melakukan itu agak sulit. Ada yang buka kaki. Nah, setelah dia sudah jatuh, dia langsung mengendap. Orang Ambon bilang tak duduk. Ini kemarin kan Bapak Anies baru habis proses pengangkatan bayi angkat untuk dijual di pasar. Bukan di pasar tapi di pasar di belakang kantor gubernur di Cempaka. Jadi dari bawah sudah dibikin toh. Ada dong, silakan coba. Aku diremas kan, lalu ini hasil akhirnya. Jadi input, proses ini outputnya. Dan ini kalau setelah output itu berarti input bagi yang lain kan. Misalnya mau bikin papeda kan, ini su out nih dari pengelolaan, su out nih lalu masuk ke in yang lain. Misalnya orang mau bikin papeda lalu orang atau kau bikin pangan yang lain gitu. Jadi ini adalah bahan dasar yang akan dilanjutkan. Jadi bahan dasar yang akan dilanjutkan itu nanti varian-varian baru yang akan dihasilkan dari hasil sagu itu. Ya. Parang mencadu kapak. Itu muka manis-manis. Nani, dek, roti. Siapa? Papa parang ada di rumah kan? Ada. Bos, sama papa ini ada di rumah. Ada? Iya, orang kota sih ada ya. Orang kota mau belah kayu, mau tabang sagu dia. Saya ada bicara. Baik Sobat Hukum, dari proses pembuatan sagu yang telah kalian lihat tadi, dari proses awal sampai akhir, ini adalah contoh hasil akhir produknya. Yang pertama adalah empeng, kemudian yang ini adalah sinoli. Dari dua bahan ini juga bisa dibuat dengan bahan lainnya, contohnya bahan pangan, bahan papan, dan pangan contohnya bisa dibuat papeda dan lain-lain. Jadi buat kalian yang ingin tahu atau ingin mengenal tentang pohon sagu ataupun produk-produk yang akan dihasilkan oleh sagu, kalian boleh datang ke Negeri Rutong, Kecamatan Weli Timur Selatan.